Halo adik-adik yang duduk di kelas 8 SMP dimanapun berada, semoga sehat selalu. Ini adalah bagian kedua ya materi statistika. Populasi sampel dan penyajian data sudah kita bahas. Di kesempatan ini yang kita bahas adalah ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata dengan rumus jumlah semua nilai atau jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jadi simbolnya itu adalah ini ya. Ini simbolnya. Kemudian median, dengan median pengertiannya adalah data tengah dari data yang sudah diurutkan. Kemudian modus, data yang sering muncul. Sebagai contoh, nomor 1, jika mean dari data 5, 4, 6, 6, X, 7, 7, 8 adalah 6, maka nilai X adalah, ini diketahui mean ya, itu 6, yang dicari adalah X. Nah, untuk mencari nilai rata-rata atau mean, rumusnya adalah jumlah semua nilai atau jumlah semua data per banyak data. Nah, karena meannya diketahui, berarti 6, ya, 6 sama dengan jumlah semua data, berarti jumlahkan semua, 5 plus 4 plus 6 plus 6 plus X plus 7 plus 7 plus 8 per banyak data, berarti banyak data dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti ada sebanyak 8 data. Berarti boleh kita lanjutkan 6 sama dengan 4, 6 sama dengan 5 plus 4 plus 6 plus 6 plus X plus 7 plus 7 plus 8. Jadi yang 8 ini dibagi kita kalikan ke sini ya. Berarti 6 dikali 8 sama dengan 48. 48 sama dengan jumlahkan ini semua. Itu sama dengan 43 plus X. Jadi X-nya adalah 48 dikurang 43, X sama dengan 5. Sebagai contoh yang kedua adalah, jika data berikut memiliki mean 6,6, maka nilai N adalah, ini adalah datanya ya. Oke, ini juga data mean diketahui, meannya atau nilai rata-rata 6,6, yang dicari adalah N. Oke, nilai 5, kalau frekuensi itu adalah banyaknya ya, banyak orang. Berarti kalau nilai 5 ada sebanyak 4 orang dan seterusnya. Oke, dengan rumus adalah untuk mencari nilai rata-rata berarti jumlah semua nilai atau jumlah semua data per banyak data. Oke, banyak datanya ini adalah kita jumlahkan semua frekuensinya ini, berarti datanya, banyak datanya 4 plus 11 plus N plus 5 plus 2. Nah, untuk jumlah semua nilai, berarti tadi yang nilai 5 ada sebanyak 4 orang ya. Berarti kalau jumlahkan 5 kali 4. Artinya, ini kita kalikan semua. 5 dikali 4, 6 kali 11, 7 dikali N, 8 kali 5, 9 dikali 2. Berarti 6,6 sama dengan 20 plus 66 plus 7N plus 40 plus 18 bagi 22 per N. Selanjutnya, yang ini 22 per N kita kalikan ke sini ya. Berarti 6,6 dikali 22 plus 6,6 dikali N. Kemudian ini kita jumlahkan semua ke sini. Berarti boleh kita lanjutkan. Hasil dari perkalian 22 kali 6,6 berarti ini ya. 145,2 plus 6,6 kali N itu 6,6 N sama dengan
penjumlahan ini tadi 144 plus 7N. Nah, ini yang ada N ya. Yang ada N, ini boleh kita pindahkan ke sini jadi pengurangan. Berarti 7N dikurang 6,6. Kemudian yang ini kita pindahkan sini jadi pengurangan. 145,2 dikurang 144. Jadi 1,2 sama dengan 0,4N. Jadi N sama dengan 1,2 dibagi 0,4. Ini boleh kita kali 10 ya. Kalau kali 10 sama-sama kali 10 berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti nilai N sama dengan 3. Contoh yang ketiga adalah median dari data 6, 6, 7, 4, 6, 5, 8, 7, 5, 4, 5, 6 adalah, ingat median itu adalah data tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi ini datanya, terlebih dahulu kita urutkan dulu ya, dari yang terkecil ke angka yang terbesar. Dari angka yang terkecil adalah 4 ya, yang terbesar adalah 8. Jadi kita urutkan, ini dia. Oke, kemudian setelah kita urutkan, kita lihatlah nilai tengahnya ya, nilai tengahnya. Jadi kita hitung dulu ada sebanyak berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sekarang kita bagi 2 berarti 6 ya. Kita buat dulu nih. Oke, berarti ini ada 5 ke sini, ada 5 ke sini. Nah, artinya ini adalah datanya yang genap. Jadi kalau datanya yang genap berarti ada 2 nilai atau 2 angka yang di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau seperti ini kita jumlahkan ya, kemudian kita bagi 2. Kalau misalnya datanya ganjil gampang ya, cuma 1 angka. Karena datanya genap berarti ada 2 angka. Ini kita jumlahkan kemudian kita bagi 2. Jadi nilai atau mediannya adalah 6 plus 6 dibagi 2 sama dengan 6. Contoh berikutnya adalah modus. Modus dari data di atas ini datanya ya, atau nilainya adalah, ingat modus itu adalah data yang sering muncul. Kalau misalnya kewalahan boleh kita tulis dalam bentuk kolom seperti ini, data atau data dan frekuensi. Berarti kalau yang 4 ada sebanyak 2 ya, 1, 2. Dari sini juga boleh kita lihat, kalau yang 5 ada sebanyak 3, kalau yang 6 ada sebanyak 4, data 7 ada sebanyak 2, data 8 ada sebanyak 1. Nah, sesuai dengan pengertiannya, data yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul ya. Berarti yang paling banyak muncul adalah 6. Berapa frekuensinya? Ada sebanyak 4. Oke, berarti modusnya adalah 6. Oke, sekarang materinya adalah ukuran penyebaran data. Yang diantaranya yang pertama adalah kuartil. Pengertiannya, ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kuartil bawah dengan simbolnya Q1, kuartil tengah simbolnya Q2, dan kuartil atas simbolnya Q3. Nah, kuartil tengah ini sama juga dengan median ya, nilai tengah yang setelah diurutkan. Sebagai contoh, tentukan kuartil dari 4, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 10. Sebelumnya kita urutkan dulu ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, ini dia. Nah, sebelum membuat kuartil bawah, kita buat dulu kuartil tengahnya ya. Kita bagi 2 dulu, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena ada datanya ganjil, berarti dapat kita lanjut
bawah kuartil tengahnya itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini dia ya. Nah, berarti kuartil tengahnya itu ini ya, si 7 yang ini. Kuartil tengahnya. Oke, kemudian ini. Nah, kita kemudian ini bagian sebelah kiri. Sebelah kiri ini kita bagi lagi menjadi 2 bagian ya. Jadi yang bagian pertama, yang ini bagian kedua yang berwarna ini ya. Ini. Kemudian sebelah kanannya. Oke, ini dia. Jadi untuk yang 7 itu adalah kuartil 2 atau kuartil tengah. Kuartil satunya adalah yang ini. Karena datanya genap, ini kita jumlahkan 5 plus 5 dibagi 2 ya. Inilah kuartil 1. 5 plus 5 dibagi 2, kuartil 1 sama dengan 5. Kuartil 3, karena memang datanya juga genap, jadi kita jumlahkan 8 plus 9, jadi kuartil 3 sama dengan 8,5. Kemudian jangkauan. Kalau jangkauan, pengertiannya adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Ya, selisih data terbesar. Kalau misalnya ini contohnya ya, contoh datanya itu adalah, berarti kalau jangkauannya itu, lihat angka yang terbesar. Jadi angka terbesar adalah 10, angka yang terkecil adalah 4. Jadi kalau dikurangkan, jangkauannya itu adalah 6. Sebagai soal latihan di rumah, coba dikerjakan agar lebih paham, agar lebih terasa untuk membahas-bahas soal ya. Ini ada sebanyak 3 soal ya. Yang pertama adalah meannya diketahui 6, kita mencari nilai P. Kemudian nomor 2 itu mencari nilai rata-rata ya. Nanti frekuensinya jumlahkan semua ya. Kemudian nilainya ini, jumlahnya ini nanti kita kalikan ke sini, kalikan, baru nanti dijumlahkan ya, kemudian jumlahkan. Kemudian untuk nomor 3 adalah tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas dari data berikut ini. Oke, coba dikerjakannya di rumah. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Sir Antoni. Kita tunggu pembahasan selanjutnya ya, materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Ayo belajar di rumah.